Sejenak kita tinggalkan segala pergumulan di dalam hidup kita. Izinkan Allah berkuasa di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga semua yang akan kita nyatakan, bakti kita kepada Allah, berkenan di hadapannya. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dengan Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih dalam surga untuk hari yang Kau berikan bagi kami. Di tengah-tengah cuaca yang hujan pagi ini Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini. Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya itu. Tuhan mengizinkannya untuk kami dapat melihat bahwa Engkau Allah berkuasa di atas segalanya. Pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan. Kami akan memulai perayaan Natal kami Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Dan demi anak-Mu Tuhan Yesus kami. Kita akan menaikkan pujian kita. Akan kekaguman kita kepadanya. Alam raya berkumandang oleh pujian, bahkan dari gunung, daripada hidung malaikat akan bergema. Mari kita nyatakan Gloria, Gloria in excelsis Deo. Anak-anak boleh bertepuk tangan. Kita semua juga saya undang untuk bertepuk tangan. Alam raya berkumandang. Alam raya berkumandang oleh mulia dari gunung, daripada
benar sungguh aku karya Tuhan. Siang malam Tuhan menciptakan, Tuhan memberikan semua yang diperlukan oleh ciptaannya yang istimewa, yaitu manusia. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Manusia ciptaan yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Mari kita mendengarkan liturgi kejatuhan manusia ke dalam dosa. Wah, indah sekali semua ciptaan Allah. Allah juga memberi nama manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Mereka tinggal di Taman Eden dengan penuh sukacita. Cerianya pagi ini matahari bersinar, burung berkicau riang, langit menceritakan karyamu. Biarlah yang bernafas memuji namamu. Indah cerianya pagi ini matahari bersinar, burung berkicau riang, langit menceritakan karyamu. Biarlah nafas memuji namamu. Aku bersukacita atas kebaikanmu, rahmat-Mu yang melimpah. Kau Tuhan yang mencipta segalanya. Tetapi iblis tidak senang melihat kebahagiaan manusia. Maka iblis masuk ke dalam ular, memperdaya manusia dengan tipu muslihatnya. Ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Suatu hari, iblis masuk ke dalam ular dan membujuk Hawa melawan Allah. Hawa menurut kepada iblis. Begitu juga dengan Adam. Mereka memakan buah yang dilarang Allah. Mereka pun terkejut bahwa mereka telanjang. Allah sangat sedih karena Adam dan Hawa tidak menuruti perintah Allah. Maka Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Ya, kini seluruh dunia menjadi susah. Manusia tidak takut lagi untuk melakukan yang tidak baik. Akulah sikap yang paling banyak disukai oleh manusia. Dari anak kecil pun sudah ada. Kalau seorang anak kemauannya tidak dituruti oleh orang tuanya, maka dia akan marah. Apalagi orang dewasa, marah terus.
Aku adalah iri hati. Kalian tahu bahwa saat ini sedang galak-galaknya manusia tidak senang melihat orang lain senang. Tapi senang melihat temannya susah. Itu karena iri hati. Tahu? Padahal dia tidak dirugikan kalau temannya senang. Tapi begitulah, namanya juga iri hati. Harus belajar. Males Nanti aja pas dekat ujian. Kan mestinya nanti punya teman. Di sekolah minggu, enakan juga nonton sambil tiduran. Untuk menolong orang yang berdosa dan semua isi dunia ini. Dialah yang disebut Mesias, Juru Selamat dunia. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa akan tersebar sampai ke ujung bumi dan ia akan damai. Mendengar
Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahasa Toba. Asongonan doholong ni rohan di debata di Portibion. Pola doa anak-anak nasasadai di Leon. Asa una magoga nupang kana persia di Ibana. Asa ngoluan asa leleng-leleng na di Ibana. Bahasa Simalungun. Aisonon do holongi uhur hinai bata bani duniaon. Pala do anak nasa sadai in berehon. Ase ulang mago ganup na persaya bani. Tapi ase rongona sadokani dohkani bani. Bahasa Karu. Sabab bege pengkelengi di bata doni endah. Maka i berkena anak nasi tonggal. Gelaola bene ise pe site bas iya. Tapi idat kegeluhan si rasa lalap. Bahasa Nias. Si mana sawa omasi lawangi nasi guli dana. No ibe no nenia andre. Siha sambua. Ena lo tekiko dosi samati henia. Ena sehera wa auri sile air tu. Bahasa Jawa. Awidena Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti. Masrahake kang putra ontang anting. Supaya sabun wong kang percaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan. Nanging enduwenana urip langgeng. Bahasa Mandarin. Sen ai se ren sen ce chang ta de du sen ce jia ge ta men jiao yi ji xin ta de bu ji mei wang fan de yong sheng. Bahasa Jepang. Kami wa di sini. Sono hitoriko o teni natta odoni. Yo ai sareta. Sore wa miko shinjiru mono ga hitori toshite horobiru koto naku eien no inochi o motsu tame de aru. Bahasa Hindi. Kyun deki Iswar na jagat kaisha piyar. Kia kisno nai eklar putra dia. Ki jokois par biswas kare sonas nahoi parantu ana jagantahe. Bahasa Jerman. Will Gott the will believe. They are ken and things. Sehingga demi dinner. They are in the looks. The jenger in the gift. And the witch leben hebo. Bahasa Inggris. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Sukacita Natal telah sampai ke segala penjuru bangsa. Mari kita nyalakan lilin di tengah-tengah kehidupan kita menjadi garam dan terangnya. Saatnya kita akan melakukan penyalaan lilin. Kami meminta kepada yang pertama kepada Bapak Wakil KPP yaitu Bapak Lupian, kemudian Ibu Pimpinan Metodis 5, Ibu Jusna, kepada Bapak Pengkhotbah, Calon mereka,
Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu. Kami persilakan duduk kembali. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its birth. A thrill of hope, the weary world rejoices. From yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Led by the light of faith serenely beaming, with glowing hearts by His cradle we stand. Led by the light, our stars sweetly gleaming. Here come the wise men from the Orient land. A thrill of hope, the weary world rejoices. For yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Kita surga akan bergema karena lahir Raja Mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Mari bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak-soraklah, mermaklumkan kabar baik. Kita surga bergema,
Shalom semuanya. Halo, 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 halo. Selamat merayakan Natal. Nah, perkenalkan, nama saya Eka dan saya adalah seorang gembala. Gembala itu kerjanya apa? Menggembalakan domba, bukan main TikTok ya. Pernah lihat gembala main TikTok nggak? Kerjaan gembala itu, siapa di sini gembala? Oh, tahu nggak lagu anak-anak? Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Itu omong kosong. Anak gembala riang gembira. Jadi gembala itu susah. Susah sekali. Mesti jagain domba, dombanya bandel-bandel lagi. Ya, walaupun enggak lah. Anak-anak di sini pasti tidak sebandel domba-domba yang saya jagain. Domba-domba itu dikit-dikit lari, nanti lari kemana-mana. Udah nggak tahu jalan, nggak bisa buka Google Map gitu ya. Tersesat, jatuh. Ya. Kemarin ada domba saya jatuh tuh, jatuh di pinggir jurang gitu, nyangkut di situ. Terpaksa saya tolongin. Akhirnya saya yang jatuh, luka-luka jadinya. Aduh, jagain domba susah. Belum lagi orang-orang itu ngelihat kami gembala ini pekerjaan yang remeh, pekerjaan yang kalau ditanya ke anak-anak kayak gini, cita-citanya apa? Jadi insinyur, jadi dokter, jadi pilot, jadi presiden. Siapa yang cita-citanya jadi gembala? Enggak ada kan? Saya juga dari dulu nggak pernah cita-cita jadi gembala. Pengennya jadi tabib. Tabib bisa banyak duit. Nanti orang-orang datang. Bisa saya sembuhkan. Tapi gimana dong? Papa mama saya nggak punya duit. Orang tua saya nggak punya duit. Mereka juga gembala. Dan akhirnya saya juga gembala juga. Lagian kerjaan gembala ini, domba-domba yang dijaga itu bukan punya saya. Itu punya Tuhan saya. Tuhan saya suruh, ya kamu ya, saya kasih duit, kamu jagain ini domba-domba. Kalau sampai hilang, bayar gantinya. Aduh, makanya kemarin bela-belain ada domba yang jatuh di pinggir jurang, saya turun, saya yang jatuh, guling-guling di situ. Nggak enak jadi gembala. Apalagi ada yang saya takut banget. Ada yang saya takut banget. Kalian takut apa? Ada di sini yang takut laba-laba? Nggak ada. Ada yang takut ular? Ada. Ada yang takut nggak naik kelas? Semua. Semua ya, takut nggak naik kelas. Apa kalau aku ini gembala ini aku nggak takut sama yang gitu-gitu. Ya. Aku jagain domba ini seringkali ketemu sama serigala. Ya, seringkali ketemu sama beruang. Mereka semua mau makan domba yang saya jagain. Saya nggak takut. Saya pakai tongkat, saya pakai gada untuk pukul mereka. Saya nggak takut semua itu. Yang saya takut cuma satu. Saya takut miskin. Tapi bukan takut miskin kayak takut miskinnya kalian. Saya takut miskin itu bukan karena saya takut nggak bisa beli iPhone 13, bukan karena takut nanti nggak bisa beli rumah atau naik mobil, bukan itu. Saya takut miskin karena apa? Karena miskinku nanti akan menyangkut dengan kehidupan dosaku. Loh, apa hubungannya? Tahu nggak domba-domba yang saya pelihara itu? Itu bukan cuma domba yang aku pelihara nanti dijual untuk dipotong jadi makanan, bukan. Domba-domba yang aku pelihara itu, ya. Tadi awalnya saya di sini mau bawa domba, tapi dombanya bandel, sembunyi dia. Domba-domba itu salah satu gunanya buat
buat orang-orang sebangsa saya adalah untuk jadi korban penghapus dosa. Saya harus piara itu domba gemuk-gemuk supaya nanti ketika sudah gemuk, ya kan? Nanti ada yang beli domba itu supaya domba itu nanti dibawa ke bait Allah untuk disembelih dan jadi penghapus dosa. Domba gemuk itu mahal. Bayangkan, saya nggak punya duit buat beli domba. Saya cuma jagain domba orang. Saya nggak boleh ngambil domba itu untuk saya korbankan, nggak boleh. Harus beli, harus punya sendiri. Karena itu saya takut miskin. Karena kalau saya miskin, saya nggak bisa beli domba untuk saya persembahkan di bait Allah supaya dosa saya diampuni. Aduh, kasiannya jadi gembala ya. Hidupnya udah susah. Ya. Urusan dosa juga, aduh, ini yang paling ngeri nih, paling ngeri. Orang miskin nggak bisa dihapus dosanya. Aduh, gawat. Gawat. Tapi satu kali waktu lagi gembalain domba, lagi di padang rumput nih, malam-malam lagi mikir, aduh gimana ya, kalau urusan makan saya nggak takut, di padang rumput banyak yang bisa dimakan, tapi urusan dosa ini loh, nggak bisa loh. Mikir gimana ini? Malam-malam itu mikir, nggak bisa tidur sambil ngeliat dombanya gitu ya. Dombanya enak tidur, saya nggak boleh tidur. Tiba-tiba lagi ngeliat langit gitu kan. Tiba-tiba nampak bintang. Terang banget. Nggak pernah lihat bintang kayak gitu. Itu bintang atau apa? Kok makin gede? Kok makin deket? Mati aku, mati. Apa ini? Rupanya di situ aku melihat bukan bintang yang terang, tapi ada malaikat datang. Ampun, matilah aku. Kayak mana ini? Dosa nggak bisa diurus, malaikat udah datang. Aduh, gawat. Sambil saya ketakutan duduk di balik pohon gitu kan, ketakutan sama malaikat itu, takut nanti dicabut aja saya. Tiba-tiba malaikat itu ngomong satu kata. Satu kata yang sangat penting buat hidup saya dan satu kata yang sangat penting buat kehidupan manusia, buat semua kalian. Kata itu adalah Shalom. Shalom. Tahu nggak artinya shalom? Apa? Shalom itu satu artinya itu salam, ya. Itu malaikat dari surga datangnya ngomongnya shalom. Kalau datangnya dari Binjai, salam dari Binjai gitu. Malaikat itu datang ngomong shalom. Tapi shalom itu bukan cuma salam. Bagi kami bangsa Israel, shalom itu punya arti yang penting. Artinya itu damai. Apa artinya? Tapi damainya itu bukan cuma damai nggak perang, damai nggak bertengkar sama orang. Tapi damainya itu adalah damai yang dari Tuhan. Yang namanya damai dari Tuhan berarti urusan dosa itu sudah siap-siap untuk dipatahkan. Urusan dosa itu sudah siap-siap untuk dipatahkan. Bicara soal damai. Shalom kata malaikat itu. Dari langit dia turun. Dia datang. Saya cuma bisa tertunduk, ketakutan. Tapi dia katakan, jangan takut. Jangan takut. Bahkan malaikat itu memberikan satu pesan yang sangat penting, yang akhirnya mengubah hidup saya. Pesannya adalah, hari ini telah lahir bagimu Kristus. Kristus itu apa? Kristus itu Mesias, artinya yang datang dari Tuhan.
yang datang dari Tuhan, yang diutus oleh Tuhan, yang membawa keselamatan. Tapi bukan berhenti cuma di Kristus. Malaikatnya ngomong, telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Berarti dia Tuhan. Dia lahir ke dalam dunia ini. Jadi sama seperti kita. Di kota Daud, di Bethlehem. Oh itu gak jauh dari sini. Sini ke Binjai lebih jauh daripada sini ke Bethlehem. Gak jauh, deket. Kristus Tuhan itu lahirnya deket. Waduh, apa ini? Waduh. Terus gimana nih? Terus gimana? Dia juru selamat, terus dia Tuhan. Dan kata malaikat itu, di sana kamu akan melihat seorang bayi dibungkus dengan lampin, dibungkus dengan kain. Loh, tapi bayi ini dibaringkan di dalam sebuah palungan. Saya mikir, kok bisa? Kok bisa yang namanya juru selamat, Kristus Tuhan, lahirnya di palungan? Saya pikir dia bakal lahirnya di istananya Herodes. Saya pikir dia bakal lahirnya itu di istana. Tapi ternyata enggak. Dia lahir di palungan. Tempat makanan dombaku yang tiap hari aku bersihkan, aku taruh makanan di situ. Di tempat yang tiap hari aku pegang itu Yesus lahir. Juru selamat itu lahir. Dan setelah mendengar berita dari malaikat itu, mereka menyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi bagi semua orang yang berkenan kepadanya. Kalimat itu benar-benar membuat saya jadi lega sekali. Itu satu konser yang keren. Ada banyak sekali malaikat saya lihat. Gak pernah saya ngelihat orang nyanyi sebanyak itu dan sebagus itu. Dan tiba-tiba setelah nyanyian itu selesai, hening. Hening, gak ada suara apa-apa. Dan saya berpikir, apa yang harus saya lakukan sekarang? Sekarang saya harus ngapain? Malaikat itu tidak membereskan dosa saya. Malaikat itu cuma ngomong kamu akan menerima damai sejahtera. Damai sejahteranya dari mana? Dan tiba-tiba teringat dengan apa kata malaikat tadi. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan habis itu saya langsung buru-buru pergi ke Bethlehem. Dombanya saya tinggal dulu. Saya nggak peduli. Kalau hilang ya udah hilang lah. Karena saya tahu urusan yang lebih besar saya harus ketemu di situ. Saya harus ketemu dengan juru selamat itu. Saya harus ketemu dengan Mesias itu. Saya lari cepet-cepet. Akhirnya sampai di sebuah kota kecil, Bethlehem. Di sebuah tempat, di sebuah rumah. Yang ada kandang dombanya, saya masuk ke kandang itu. Saya melihat seorang bayi. Seorang bayi yang baru lahir. Pipinya masih merah. Matanya masih menutup. Tangannya masih belum bisa buka juga. Dan saya berpikir, bagaimana damai sejahtera itu di dalam seorang bayi ini. Tapi di saat seperti itu, saya berkata, aku percaya bahwa bayi ini, yang kata orang tuanya itu bernama Yesus, dia akan menebus aku dari dosa-dosaku. Aku nggak perlu lagi mengandalkan domba-domba yang aku piara itu. Ya aku tetap jaga mereka, tapi bukan itu lagi yang akan menebus dosaku nanti. Tapi Yesus itu. Aku nggak tahu caranya gimana. Aku belum tahu caranya gimana waktu itu. Si bayi ini akan menebus dosaku. Akan menyelamatkan aku. Tapi aku berkata, aku mau percaya. Aku mau percaya
kepada bayi ini. Dan dosaku, kuserahkan kepadanya, supaya dia nantinya menyelamatkan aku. 30-an tahun setelah itu, saya melihat ketika menjalani jalan di Yerusalem. Pada waktu itu, saya akhirnya merayakan Paskah di Yerusalem. Tapi di situ saya melihat ada satu kejadian yang sangat rame. Ada terjadi penghukuman terhadap orang-orang yang dikatakan penjahat dan pengkhianat. Tapi di tengah-tengah itu ada satu orang. Satu orang yang menurut orang-orang lain itu tidak bersalah, bahkan tidak berdosa. Dan saya sering dengar namanya. Yesus, Yesus. Namanya sama seperti si bayi itu. Tapi Yesus itu nama yang umum. Sepupu saya namanya Yesus. Om saya yang jauh namanya Yesus. Mungkin namanya aja sama ya. Tapi ketika saya melihat langsung peristiwa penghukuman itu, peristiwa salib itu, hati saya bergetar. Saya entah bagaimana mengenali yang disalibkan itu adalah bayi yang aku lihat 30-an tahun yang lalu. Dan aku baru tahu ternyata caranya menebus diriku dari dosa adalah dengan dia mati di kayu salib. Dia bernasib sama seperti domba yang disembelih itu, yang dipotong itu untuk jadi korban penyelamatku. Dia disalibkan mati untuk aku dan untuk semua kita. Dan hari itu aku lebih lagi percaya kepada dia. Dan di hari itu, sekalipun aku sedih melihat dia, tapi hatiku merasakan shalom. Hatiku merasakan damai. Karena dosaku sudah diampuni oleh Yesus. Melalui Yesus. Teman-teman, saya waktu itu melihat langsung kejadian itu. Mungkin teman-teman gak ngelihat langsung. Tapi saya di sini mau ceritakan dan mau teman-teman juga melihat hal yang sama. Bayi yang lahir di palungan itu adalah juru selamat untuk semua kita. Yang jadi pertanyaannya, maukah kita hari ini berkata, hari ini telah lahir bagiku Kristus Tuhan di dalam hati dan hidupku. Sekali lagi, maukah kita berkata, hari ini telah lahir bagiku Kristus Tuhan di dalam hati dan hidupku. Mari kita berdoa yuk. Teman-teman, coba kita pikirkan, kalau bukan Yesus, bagaimana dosa-dosa kita bisa diselesaikan? Bagaimana urusan hukuman dosa kita itu bisa diampuni? Kalau bukan karena Yesus. Nggak bisa. Yang kita lakukan cuma dosa dan jatuh lagi dalam dosa. Walaupun kita udah Kristen, walaupun dari orang tua kita udah Kristen, tapi kita masih jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi dalam dosa. Bagaimana supaya kita boleh selamat? Hanya melalui Yesus. Dia Tuhan Juru Selamat yang mau datang ke dalam dunia, lahir di dalam palungan, tempat yang kotor, tempat yang bau.
Dan bukan hanya mengambil tempat yang kotor dan bau itu, dia juga mau mengambil tempat kita. Yang harusnya kita yang dihukum karena dosa. Tapi dialah yang menerima hukumannya. Dan karena dia menerima hukumannya, kita bisa diampuni. Teman-teman, izinkan saya nanya ke teman-teman. Di sini siapa yang pengen dosanya diampuni? Boleh nggak teman-teman itu angkat tangan? Tutup mata aja, nggak usah lihat kiri kanan. Oke, turunkan tangannya. Semuanya pengen diampuni. Pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Siapa di sini yang mau berkata seperti si gembala tadi? Aku percaya bahwa Yesus itu yang akan menjadi jalan supaya aku bisa diampuni. Aku mau percaya kepada Yesus itu supaya dosaku bisa diampuni. Yang mau berkata seperti itu boleh enggak? Dengan tetap tutup mata, teman-teman angkat tangan. Berkata, Tuhan Yesus, aku mau percaya supaya Engkau ampuni. Baik, teman-teman turunkan tangan lagi. Teman-teman, saya pengen kita menyebut sebuah kalimat di dalam hati kita. Atau mungkin kalau kita mau mengeluarkan suara kecil juga boleh. Kalimat itu adalah, hari ini telah lahir bagiku Kristus, Tuhan, di dalam hatiku. Kalau teman-teman mau berkata itu, ikuti saya, entah di dalam hati ataupun di dalam dari mulut teman-teman. Hari ini telah lahir bagiku Kristus Tuhan di dalam hatiku dan hidupku. Saya akan pimpin teman-teman di dalam doa ya. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah lahir bukan hanya di dalam dunia ini, tapi Engkau lahir di dalam hati dan hidup kami. Kalau selama ini kami ketakutan dengan dosa kami ataupun ketakutan-ketakutan yang lain Tuhan. Mungkin kami takut masa depan kami buruk. Mungkin kami takut dengan hal-hal yang ada di sekeliling kami. Kami takut diabaikan oleh teman-teman kami. Tapi hari ini Tuhan, kami mendengar sebuah perkataan shalom, damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran kami Tuhan. Yang membuat kami bisa menerima Yesus Juru Selamat Tuhan di dalam hati kami. Tuhan, hati kami semua terbuka. Dan kami mau Tuhan hidup di dalam kami, dan kami hidup di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan, dan pimpin kami, supaya hidup kami juga sungguh-sungguh berubah. Karena Yesus hidup di dalam kami, dan kami hidup di dalam Yesus. Biar hidup kami juga sungguh-sungguh hidup seperti Tuhan Yesus. Yang baik, yang sabar, yang penuh kasih, tapi juga adil, tegas, dan juga membenci dosa. Tolong kami untuk hidup seperti Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah Natal kami dan kisah Natal ini. Biar ini kami boleh bawa di dalam hati kami. Setiap hari kami ingat
bahwa Yesus sudah lahir di dalam hati dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sungguh indah firman sudah dinyatakan oleh hamba. Shalom, salam, damai sejahtera yang dinyatakan bagi kita. Secara pribadi saya sudah pernah mendengar khotbah Contoh Eka di saat retreat 2019. Ya, begitu ada kesan saat Contoh ini juga bernyanyi saat itu ya Contoh ya. Dan hari ini dengan firman-Nya, saya percaya anak-anak dapat memahami sesungguhnya maknanya loh tema Natal kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Nya di dalam menyampaikan kebenarannya dimanapun melayani. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ayat yang mendasari kita mengumpulkan persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut keralaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita bernyanyi dari lagu Selamat Selamat Datang Yesus di hari seperti yang Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. datang orang maju, Datang orang maju, membawa pemberian dan membawa pemberian dan menyamar, yang dipersembahkan temannya umat-Nya. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. kita akan kembali menyanyikan dari lagu ayat yang pertama. Selamat datang Yesus Tuhan. Salam salam. Datang orang maju, membawa pemberian dan menyamar, yang dipersembahkan temannya umat dan umat. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Selamat datang Tuhan Tuhan sudah tinggi yang dipersembahkan temannya umat-Nya. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Teman-teman, mari kita berdoa. Saudara, Natal adalah bukti kasih Tuhan bagi kita semua. Tapi seringkali kita tidak mengetahui apa makna Natal di dalam hidup kami. Teman-teman, mari kita renungkan apakah makna Natal bagi kita semua. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami seringkali tidak mengetahui apa makna Natal di dalam hidup kami. Kami seringkali lupa akan makna Natal. Makna Natal bagi kita adalah kasih, pengorbanan, sukacita, dan damai sejahtera. Biarlah makna Natal ini selalu tertanam di dalam hati kami. Tuhan, kami juga berdoa
untuk siswa-siswi kami, khususnya di tingkat SD. Tuhan berkati mereka di dalam kehidupannya, kesehatannya Tuhan berkati. Dan juga kami berdoa untuk orang tua. Mungkin mereka ada perkumpulan, baik keuangan, ekonomi semuanya, pekerjaan. Biarlah Tuhan akan menolong mereka. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami di tingkat SD. Tuhan tolonglah mereka. Berkati mereka di dalam kehidupannya. Kesehatannya Engkau berkati ya Tuhan. Jikalau mereka ada kesusahan ekonomi atau pergumulan apapun, tapi kami tidak tahu apa pergumulan mereka, biarlah Tuhan akan menolong mereka, menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Janto Eka yang sudah melayani kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami bahwa shalom adalah rasa kedamaian bagi kita semua. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang Tuhan berikan pada kami, dan kami pun bisa mempersembahkan persembahan ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati dan juga pakailah persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Natal terasa begitu berarti karena Yesus lahir ke dalam dunia ini, bukan karena dunia layak untuk menerimanya, tetapi karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku
sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Untuk Hai, Nat. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambut Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk ibadah Natal kami
kelas 5 dan 6 SD PKMI 5 pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap rangkaian acara, bahkan juga kebenaran-Mu Tuhan, yang Kau sudah nyatakan bagi setiap kami. Biar kebenaran-Mu ini tertanam di dalam hati kami, dan kelahiran Yesus juga terjadi di dalam hidup kami. Hidup kami diubahkan, bukan lagi menjadi anak-anak yang seperti kami dulunya, yang menyukai dosa dan tidak bisa lepas dari dosa. Tapi kami saat ini adalah anak-anak terang, anak-anak yang dilahirkan di dalam kelahiran Kristus juga, di dalam kematian dan kebangkitannya juga. Tolong kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan kebenaran-Mu, sehingga makna Natal itu boleh ada di dalam hidup kami. Damai sejahtera Tuhan boleh ada senantiasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa. Dan kami memohon kiranya damai sejahtera, pertolongan, pemeliharaan dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang hidup di dalam hidup kami, senantiasa menyertai setiap kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Silakan duduk kembali. Kita Ya, shalom semua ya. Shalom. Ya, walaupun di sini tulis kata sambutan, tapi di akhir sambutannya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi shalom dulu, selamat pagi semua. Perkenalkan, saya namanya William ya, mewakili KPP. Jadi bagi adik-adik kelas 5, kelas 6 ya, yang lupa KPP itu apa adalah Komisi Penyantun Perguruan. Jadi adalah suatu komisi lah, kita bilang persekutuan ya, dari Gereja Metodis Gloria Medan. Kalau adik-adik tahu gerejanya yang di depan Medan Mall ya, kalau dibilang tempatnya mungkin nggak tahu. Kalau dibilang di seberang Medan Mall lah, itu gerejanya Gloria Medan ya. Oh tahu ya? Tahu ya. Jadi tahun ini Bapak William yang mewakili KPP, mewakili gereja tersebut juga untuk boleh hadir merayakan Natal bersama adik-adik kelas 5, kelas 6. Ya puji Tuhan ya, puji syukur walaupun hari ini kita diiringi oleh gerimis ya. Mungkin gerimisnya dari semalam. Tapi antusias adik-adik ini luar biasa. Dan Bapak William lihat semuanya kayaknya ikut serta berpartisipasi dalam acara Natal. Luar biasa sih saya rasa. Dari paduan suaranya, terus ada koreo. Apalagi yang ular tadi ya, kayaknya bahaya tuh berbisa ularnya. Itu bahaya sekali. Jadi suatu luar biasa. Sebelumnya juga Pak William menyambut dulu untuk pertama Ibu Jusna ya, pimpinan, juga Kepala Sekolah Ibu Ida, para guru dan hamba Tuhan ya, juga Abang Gembala tadi ya. Selamat pagi, dan juga kepada orang tua murid atau wali yang hadir, dan juga tentu untuk anak-anak sekalian ya, adik-adik sekalian kelas 5, kelas 6. Nah, tadi waktu Pak Williamnya lihat, Pak Williamnya jadi ingat waktu dulu sekolah. Sekolahnya dulu Pak William di Metodis juga, Metodis 2, tapi di tebing tinggi. Itu Metodis 2 Opstrom kalau nggak salah. Wah, udah lama betul, 30-an tahun yang lalu. Jadi waktu liturgi berbagai bahasa, dulu waktu kelas 6, Pak Williamnya pernah dipilih menjadi salah satu yang bacakan liturgi berbagai bahasa. Cuma kebetulan waktu itu Pak Williamnya sakit beberapa hari. Demam kalau nggak salah. Datang-datang sudah digantikan posisi Pak Williamnya, jadi sedih juga.
Jadi pengalaman itu masih saya ingat sampai saat ini. Jadi berbahagialah adik-adik yang ikut serta dalam perayaan Natal ini, ikut serta dalam acaranya juga menjadi kenangan ya. Apalagi yang kelas 6 yang sudah akan ke SMP nantinya juga menjadi kenangan. Dan juga tahun ini kita masih diliputi oleh suasana pandemi ya. Jadi puji Tuhan juga. Tahun ini kita bisa merayakan bersama-sama walaupun tetap pakai masker ya, protokol kesehatan dan juga keamanan bersama juga. Jadi kita kumpul-kumpul bukan berarti nggak ada lagi COVID, nggak ada masalah lagi, bukan. Tapi kita mensyukuri dan juga merayakan inti dari Natal itu adalah kasih Allah. Ya, itu Allah adalah kasih ya. Kasihnya apa? Seperti Pak Gembala yang bilang tadi, melalui Kristus Yesus yang telah disampaikan jauh-jauh hari oleh malaikat kepada para gembala tadi. Jadi akhir kata dari Pak William ini, saya menyampaikan kembali sepenggal kalimat dari lagu yang terakhir kita nyanyikan, sungguh sangat luar biasa ya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu lahir di hatiku. Hanya bersamamu, Yesusku, kurasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Jadi persembahan adik-adik semua yang luar biasa tadi, itu sangat baik. Dan inti dari semua itu adalah kita mengingat kasih Allah yang luar biasa melalui Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Saya Pak William mewakili KPP ya, KPP yang tadi dan juga keluarga besar GB Gloria mengucapkan selamat Natal ya sekali lagi dan juga tahun baru. Ya, Merry Christmas semua. Terima kasih. Terima kasih kepada KPP. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dan ucapan selamat hari Natal dari Ibu Pimpinan Metodis 5 kepada Ibu Jusna, kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Lo William mewakili KPP, yang saya hormati pembicara kami Chuantao Eka, puji syukur kami doakan juga Chuantao. Guru-guru juga ikut berdoa ketika mendengar Chuantao ada kecelakaannya. Yang saya hormati Cepling kita, Chuantao Peter. Yang saya hormati orang tua siswa kami yang sudah mempercayai anaknya sekolah di sini. Dan Bapak Ibu Guru Panitia Natal, terima kasih, luar biasa sekali. Firman yang disampaikan dalam versi Chuantao Eka memang luar biasa. Ya, itu masuk ke arena anak-anak zaman sekarang, zaman now. Ya, Ibu merasa persiapan dari anak-anak sangat luar biasa. Memang ada hujan, Ibu bolak-balik bangun dan berdoa. Aduh Tuhan, lancarkanlah Natal, janganlah membiarkan kami jadi dingin. Seperti dinginnya udara ketika hujan. Berilah kehangatan Natal itu kepada kami semua. Makanya pagi-pagi Ibu telepon Pak Sapan. Tony, sudah ada itu anak-anak ke sekolah? Sudah Bu. Betul Tony, udah ramai? Sudah Bu. Terima kasih Tuhan. 1 tahun kita tidak merayakan Natal di GMI Gloria. Tahun ini kita Natal di sekolah. Sebenarnya 1 tahun itu lama sekali. Sampai ke tahun ini harus rayakan Natal. Ya, harus. Kenapa? Janganlah pandemi ini membuat kita jadi tidak ada sukacita Natalnya. Memang Bu, kan bisa daring, benar. Daring bisa, mau dimanapun dilakukan bisa. Tapi sukacita ketika bertemu, ketika bersama, ketika mendengar lagu-lagu, ketika mengucap salam, itu adalah sukacita yang luar biasa. Kiranya tema Natal tahun ini, damai. Damai ada di hati kita semua. Karena Kristus telah lahir di hati kita. Shalom, selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Terima kasih.
Marna. Shalom teman-teman. Shalom. Ya, salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas perlindungan bagi kita semua. Kita bersyukur pada hari ini merayakan hari Natal tingkat SD secara terbatas karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan diwakilkan oleh Pak William, Ibu Pimpinan Sekolah Ibu Yusna, Ibu Kepala Sekolah Ibu Ida, Bapak Ibu Guru, orang tua maupun wali murid serta anak-anak yang kami sayangi. Tema Natal hari ini yaitu Shalom. Dengan harapan kita semua dapat menjadi pembawa damai meskipun dalam kondisi pandemi saat ini. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, ibu wali kelas dan orang tua serta anak-anak didik kami yang telah mendukung dan bekerjasama sehingga perayaan Natal PKM 5 dapat terlaksana dengan baik. Akhir kata kami atas nama keluarga besar PKM 5 mengucapkan Selamat Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada kata sambutan dari Kepala Sekolah. Shalom. Aduh, kurang semangat, udah Natal. Shalom. Shalom. Oke. Yang saya hormati berutusan dari KPP, Pak Lau William, pimpinan perguruan Metodis 5, Ibu Jusna, hamba Chantau Peter, dan hamba Tuhan. Dan seluruh orang tua yang hadir pada perayaan Natal hari ini, demikian juga anak-anak yang kami kasihi. Pada tahun ini, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yesus, hari ini kita bisa merayakan tatap muka. Kita bisa merayakan Natal bersama teman-teman, bersama hamba Tuhan, bersama ibu di sini. Di tengah-tengah pandemik yang masih melanda dunia. Tahun lalu kita merayakannya dengan online. Tapi hari ini kita bisa merasakan teman kita, menyaksikan teman kita bernyanyi, membacakan firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan dari Chantau Eka. Ibu berharap firman Tuhan hari ini tinggal di hati. Jadikan damai sejahtera menjadi hadiah terbesar untuk Tuhan. Jadi pulang dari Natal ini, damai sejahteranya jangan tinggal di gedung ya anak-anak ya. Jadi di mana damai sejahteranya? Di hati. Jadi kita menjadi berkat untuk mama, untuk papa di rumah. Jadi berkat bagi teman-teman kita. Jadi berkat bagi lingkungan kita. Jadi tema Natal ini bukan hanya tulisan, tapi hadir di hati. Jadi kita berharap di tengah pandemik ini anak-anak ibu, siswa SD kelas berapa ini? 5. Kelas 5 dan kelas 6 membawa damai sejahtera di rumah masing-masing, di kelas masing-masing, dimanapun berada. Jadi walaupun pandemik melanda, anak-anak punya kekuatan, yaitu damai sejahtera. Oke, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Demikianlah kata sambutan dari saya. Terima kasih. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena pada hari ini
bukan karena hebat dan kuat kita bisa ada di sini, bukan karena hebat dan kuat panitia Natal, bukan karena hebatnya dan kuatnya anak-anak Metodis 5, tetapi karena penyertaan dan kasih Tuhanlah makanya kita ada di sini dan Natal ini bisa berjalan dengan segala baik. Saya mewakili orang tua dari kelas 6, anak saya bernama Brigita Natalini Siahaan. Saya sangat-sangat senang dengan perguruan Metodis 5 ini. Tapi sebelumnya saya minta maaf, saya mengucapkan terima kasih, kehormatan besar buat saya dikasih kesempatan untuk memberi kata sambutan di tempat ini. Terima kasih untuk Ibu Yusna sebagai Ketua Pimpinan Metodis 5, Kepala Sekolah Ibu Ida, dan hamba Tuhan yang ada di sini. Saya terima kasih sekali, kebanggaan besar buat saya karena anak saya di Metodis 5 ini dari TK sampai kelas 6 ini, dan semoga nanti di SMP-nya pun Brigita akan di Metodis 5. Karena saya sangat-sangat senang bukan hanya materi pembelajaran didapat Brigita, tapi dari rohani, dari tutur kata, sikap, semua anak-anak Metodis 5 mencerminkan kasih. Jadi suatu kebanggaan bagi kami untuk orang tua yang meletakkan anak-anaknya di sini. Terima kasih juga untuk semua seluruh guru. Dan saya tidak banyak panjang-panjang, untuk kita semua, biarlah pesan Natal yang sudah disampaikan hari ini menjadi sukacita Natal di hati kita semua. Selamat Natal untuk kita semua dan selamat menyambut tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan aplaus kepada seluruh kata sambutan dari Bapak KPP. Christmas. Kami minta kesediaannya untuk berada di pintu, dan wali kelas boleh